Jadi gua iseng-iseng coba cek di YouTube dan kebanyakan yang direview memang seri-seri bagus sih, kayak IPEGA, terus beberapa gamepad yang memang yang kayaknya sih dari kelihatannya mahal-mahal. Kita cek aja di Shopee bentar. Tuh kan, harganya 300 ribuan, 200 ribuan, paling murah segitu. Jadi ya agak sayang sih kalau misalkan beli gamepad semahal itu. Ya meskipun nggak mahal di beberapa orang, tapi gue ada ide yang lebih murah nih. Halo Mbak, Mbak mau nyari gamepad yang paling murah dong Mbak, sama OTG ya, yang Type C. Bentar ya, Kak. Ya. Lengkap. Ini ya, Kak. Gamepad-nya kita ada dua Mm-mm. pilihan, ada yang warna hitam sama yang transparan, sama ini bentuk berikutnya. Oke Mbak, saya ambil yang transparan sama Type C-nya ya. Ya. Ada tambahan lagi, Kak? Cukup. Pegang matanya dulu ya. Oke. Ini ya, Kak. Ya, kasih ya Mbak. Mari. Oke, jadi gua tadi habis beli gamepad, kabel, sama OTG Type C ya di International Computer. Jadi ini harganya murah banget. Ini cuman 30 ribuan doang. Terus untuk yang ini cuman 60 ribuan doang. Jadi totalnya cuman sekitar 90 ribuan aja ya. Dan ini memang ya bisa dibilang lebih enak sih dipegang daripada yang merek IPEGA tadi. Sebenarnya kalau misalkan pengen yang lebih bagus ya emang IPEGA sih, dan itu memang lebih keren aja bentuknya nanti gitu. Cuman ya kalau misalkan memang kita niatnya dari awal pengen yang bisa dipakai buat game tapi irit, nah itu bisa pakai dua opsi ini gitu. Dan ini pun nggak hanya buat satu fungsi ya, ini bisa dipakai buat apapun. Kamu bisa nyambungin flash disk ke sini, ke handphone, bisa mouse, keyboard, itu juga bisa gitu. Jadi beli satu, fungsinya banyak gitu. Itu untuk Type C-nya. Dan untuk gamepadnya ini juga nggak hanya bisa dipakai di Android aja ya nantinya, itu juga bisa dipakai di laptop gitu. Jadi pas ketika kamu pengen main game di laptop, kamu tinggal colok langsung ke laptop USB-nya. Tapi kalau pas kamu pengen main game di Android, kamu bisa tambahkan si OTG ini ke handphonenya. Oke, kita mulai dulu. Jadi yang pertama pasti secara otomatis ya kamu tetap butuh handphonenya dulu. Oke. Oke, jadi untuk handphonenya kali ini gue juga cuman pakai handphone kentang doang ya. Jadi bukan handphone bagus-bagus banget, dan handphone lama juga. Jadi gampangnya gini, mungkin ini agak sedikit ribet buat beberapa orang, tapi ini adalah setup paling mudah dan paling murah ya. Jadi yang pertama kamu harus siapin ini USB OTG-nya. Terus kita bongkar dulu untuk gamepadnya. Nah ini gamepadnya, bentuknya kayak gini. Kayak kalau misalkan kalian inget tuh dulu pas masih di rentalan PS2 itu gamepadnya kayak gini rata-rata. Jadi bening-bening kayak gitu, terus ada lampu-lampunya. Jadi nanti ini masukin ke sini, ke USB OTG-nya. Kalau udah, ini colokin ke sini. Nah, nyala. Kalau nyala kayak gini, berarti tersambung dengan baik. Nah, langsung bisa kebuka ya. Nah, ini juga bisa langsung dipakai buat pilih. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Kita masuk. Nah, ini kebetulan baru download yang Mobile Legend, tapi untuk Mobile Legend-nya kebetulan belum selesai untuk download datanya, jadi nanti kita skip dulu. Tapi kita bakal coba pakai game lain. Kita pakai yang ini, PPSSPP gitu. Jadi yang gamenya jauh lebih banyak, dan ini memang emulator buat PSP di si Android gitu. Jadi nggak perlu setting-setting lagi, ini bisa langsung kebaca di sini. Kalau misalkan mau setting dulu bisa.
setting kontrolnya. Nah ini nanti sesuaikan sama yang kamu butuhkan, jadi ini nanti tinggal disesuaikan aja ya, mau tombolnya seperti ini default aja atau mau diganti-ganti itu bisa juga. Dan apakah enak? Kalau feelnya sih cukup enak sih ya, untuk ditekannya juga enak juga gitu. Jadi seresponsif ini ya kalau pakai kabel itu, jadi hampir nggak ada delay ini, malahan semuanya fungsi aman ya. Kalau di PSP memang analog R nya nggak ada ya, jadi nggak apa-apa. Kita coba tes dulu fungsinya di in game, apakah semua kebaca apa enggak. Nah ini kita udah di in game, cukup enak dan memang yang nggak ada delay sih memang gitu. Kita coba buat mancing, biasanya mancing butuh cepet nih. Kita coba mancing dulu. No, langsung responnya. Coba sekali lagi. Oh ya, kali ini nanti kita kasih backsound nih yang ini. Aman. Oke, aman ya. Jadi untuk gamepadnya meskipun ya tampilannya kayak gini, tapi oke lah untuk harga yang murah dan di bawah 100.000 loh ini totalnya. Dan juga ini nggak hanya bisa dipakai di ini doang, bisa di laptop, terus untuk OTG-nya juga bisa dipakai buat fungsi apapun gitu. Jadi buat flashdisk bisa, buat storage SSD atau mungkin harddisk eksternal kalau handphonenya mampu bisa. Terus habis itu bisa dipakein mouse, keyboard kayak gitu. Nah kalau misalkan si handphonenya ini juga lebih mampu lagi, itu malah bisa ditambah USB hub yang dia memang nanti bisa dipakai untuk mouse dan keyboard sama gamepad secara bersamaan kayak gitu. Jadi sekian untuk review gamepad murah plus ini OTG. Jadi untuk main game di Android itu sekarang sudah lebih mudah dan nggak harus mahal seperti yang udah kita scroll tadi gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu suka, like video ini, share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa cari atau explore barang-barang murah kayak gini ya. Oke, kalau kamu pengen barang yang sama, kamu bisa langsung datang ke International Komputer. Kita ada 4 cabang, Solo, Salatiga, Boyolali, dan juga Karanganyar. Atau memang kamu mau cari lain di tempat lain, itu nggak ada masalah. Jadi intinya adalah kita rekomendasiin untuk yang buat game yang murah di Android itu ya cukup ini dan juga OTG aja. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.